Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Syekh Ar-Ru'aini rahimahullah, babul i'rab wal bina, bab tentang i'rab dan bina. Al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdan aw taqdiran. I'rab adalah perubahan akhir kata-kata karena perbedaan amil yang masuk kepadanya secara lafaz atau secara takdir. Qala Syekh Al-Ahdal rahimahullah, babul i'rab wal bina alladzaini, yang keduanya la yakhlu akhirul kalimati an ahadihima, yang tidak lepas akhir setiap kata dari salah satu keduanya. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab kalau tidak mu'rab pasti mabni. Al-i'rabu qadamahu alal bina, beliau kedepankan i'rab di depan al-bina, yaitu disebutkan lebih dulu. Lihat suratihi, karena hukum asalnya adalah i'rab. Wali syarafihi bin difa'il khoto'i fil lafzi bihi, dan karena kemuliaannya dengan mencegah kesalahan pada pengucapannya. Wa syarafi mahali alladhi huwal ismu, dan karena kemuliaan kedudukannya yaitu isim. Ya, i'rab itu hukum asalnya untuk isim gitu ya. Atau isim hukum asalnya mu'rab. Wa may yutlaqu fi lughati ala ma'anin kasiratin, dan secara bahasa i'rab itu ada banyak makna. Minha diantaranya al-ibanah, yang pertama menjelaskan. Yuqalu a'raba fulanun amma fi nafsihi idza abana anhu. Ya, al-ibanah yaitu menjelaskan ya artinya. Wa minha at-tahsin, memperbagus. Yuqalu a'rabtu syai'a ay hasantuhu, aku membaguskannya. Wa minha at-taghyir, merubah. Yuqalu a'raballahul ma'idah ay ghayyaraha, merubahnya ya. Qala fil ham'i, dalam hal hamul hawami, As-Suyuti rahimahullah mengatakan, wal munasibu minha lil makna istilahi wal awal, yang cocok dengan makna istilah diantara makna-makna di atas atau makna-makna secara bahasa adalah yang pertama, yaitu al-ibanah. Idil qasdu bi ibanatul ma'anil mukhtalifah, karena tujuan dari i'rab adalah menjelaskan makna-makna yang berbeda-beda. Ya, misalnya membedakan antara fa'il dan maf'ul bih, ya, objek dan pelaku dan objek. Itu fungsi dari i'rab. Waqul al-faqihi beda lagi pendapatnya ya. Wa hadzal makna ayat at-taghyir, yaitu at-taghyir, beliau memilih yang at-taghyir ya, merubah. Ansabu bil makna istilahi al-musyari ilaihi biqolihi, lebih cocok kepada makna istilah yang disyaratkan dengan perkataan beliau, taghyiru awakhiril kalimi. Nah, beliau lebih memilih taghyir karena sesuai dengan definisi di atas tadi ya. Ada taghyiru awakhiril kalimi. Ai al kalimil mu'rabatil lati hiya anwa'ul ismil mutamakkin. Yaitu kata-kata mu'rab yang dia itu jenis isim mutamakkin. Ai al mu'rabi. Al mutamakkin di sini maksudnya isim mu'rab. Wal fi'lil mudhari'il khali min nunayin niswati wa tauqidi, dan fi'il mudhari yang kosong dari nun niswah dan nun taukid. Ya, kalau yang kata yang mu'rab cuma dua itu ya, isim mutamakin dan fi'il mudhari yang kosong dari nun niswah dan nun taukid. Wa taghyirul awakhiri huwa sayru ratuha marfu'atan aw mansubatan aw majruratan aw majzumatan. Perubahan akhir maksudnya adalah menjadinya akhirnya itu marfu, mansub, majrur atau majzum. Sawaun akan taghyir hakikatan, sama saja bakal perubahannya itu hakiki. Kadal min zaidin,
Ya, hakiki yaitu yang benar-benar huruf terakhirnya yang berubah. Seperti dal pada Z. Benar-benar terakhirnya huruf Z dan yang berubah adalah huruf Z-nya ya, harokat Z, dalnya ya. Benar-benar terakhirnya itu dal ya. Jadi zaidun terakhirnya benar-benar huruf dal dan yang berubah adalah huruf dalnya, harokatnya ya. Am hukman atau bukan terakhir tapi dihukumi terakhir. Kalmim, mindamin, wafamin. Ya, damun dan famun ini huruf terakhirnya secara hakiki bukan mim ya. Tapi yang berubah adalah huruf mim. Faina aslahuma damyun wa famun au famyun. Karena asalnya itu 3 huruf, damyun, kemudian famun atau famyun. Ya, harusnya yang berubah ya-nya ya, tapi di sini ya-nya dihapus, kemudian yang berubah huruf mimnya. Jadi nanti kelihatan kalau dijamakkan ya. Kemudian mengapa di sini dihapus itu istilahnya itibaton. Itibaton itu sesukanya orang Arab gitu ya. Kemudian ikhtilafil awamili ai at-taghyiru mazkur syartuhu an yakuna bisababi ikhtilafi ai ta'aqubil awamili alal kalimi wahidan ba'da wahidin. Karena perubahan amil yaitu maksudnya perubahan yang disebutkan syaratnya adalah sebabnya perubahan yaitu ta'aqub, bergilirnya amil-amil yang memasuki kata-kata satu persatu. Jadi ada amil yang berbeda-beda gitu ya. Wal awamil jam'u amil. Awamil itu jamak bagi amil. Wa huwa ma aujaba qona akhir kalimati ala wajhin maksus min raf'in aw nasbin aw jarin aw jazmin. Yaitu yang faktor yang mengharuskan terakhir kata itu dalam kondisi yang khusus, baik itu rofa, nasab, jar atau jazm. Jadi dia faktor yang menjadikan suatu i'rab ya. Jadi kalau ada i'rab pasti ada amilnya. Nahu contohnya doroba zaidun amron faina doroba mujibun litisafi zaidun birofi. Contohnya doroba zaidun amron. Maka kata doroba di situ mengharuskan pensifatan zaid dengan rofa. Jadi dia menjadikan zaid itu marfu. Dia nahu fa'iluhu karena dia fa'ilnya. Wa amron bin nasbi dan menjadikan amron dengan nasab. Nah tadi bisa juga zaidun ya, litisafi zaidun kalau dihikayatkan ya. Sebagaimana amron ini juga dihikayatkan. Jadi zaidun dirofakan gitu ya. Dan amron dengan nasab. Yanahu maf'uluhu karena dia maf'ul bihnya. Jadi doroba ini di samping merofakkan zaidun juga menasabkan amron itu ya. Ini namanya amil. Ma'mulnya zaidun sama amron, dia namanya ma'mul. Wa kadzalika maratu bi zaidin, demikian juga maratu bi zaidin fa innal mujiba litisawfi zaidin bil jarri, karena yang mengharuskan zaid disifati dengan jar. Wal ba'u adalah huruf ba, jadi amilnya huruf jar ba. Wa fi qouli kalam adrib zaidan al mujibu litisafi adrib bil jazmi walam. Dan pada perkataanmu lam adrib zaidan, yang mengharuskan adrib disifati dengan jazm adalah lam. Jadi faktor yang menjazmkan adalah lam. Ma'mulnya adrib. Nah adrib ini sebagai ma'mul juga sebagai amil ya, amil yang menasabkan zaidan. Jadi dia double, amil dan ma'mul. Wal farqu baina an yakuna al-amilu lafziyan ka dalam silati au ma'nawiyan kalib tidak. Dan tidak ada perbedaan antara amil yang berupa lafaz, ada disebutkan lafaznya ya. Nanti lafaznya itu ada yang disebutkan, ada yang mahdzuf gitu ya, dihapus. Seperti contoh-contoh di atas. Atau maknawi, dia tidak diucapkan dan
memang tidak mahdzuf juga, tidak diucapkan, cuman maknawi saja. Kali tidak misalnya ibtida itu fainahu rafi'u lil mubtada, yang merofakkan mubtada. Jadi mubtada itu marfu karena amil maknawi yaitu ibtida. Wa tajarrudi anin nasibi wal jazimi, maknawi yang kedua misalnya kosong dari penasab dan penjazm. Fainahu rafi'u lil mudhari, yaitu yang merofakkan fil mudhari. Nah, nanti ada juga yang lain, misalnya idhofah. Idhofah itu juga maknawi, walaupun sebagian ulama membantah ya. Kalau mudhof ilaih itu majrur oleh mudhof. Jadi kalau ada maknawi sama lafzi, ada dua kemungkinan seperti itu, maka lebih dikedepankan yang lafzi ya. Dan amil ini hukum asalnya untuk fiil ya. Fiil itu yang biasanya yang beramal. Nah, kalau ada isim atau huruf yang beramal, maka dia nanti diserupakan dengan fiil. Ada khilati alaiha yang masuk kepadanya ay alal kalimi, yaitu masuk kepada kalim, hanya itu maksudnya kalim. Sawan akan taghirul mazkuru lafdhan, sama saja apakah perubahannya itu yang disebutkan itu secara lafaz, wa huwa ma yadharu asaruhu fi akhiril kalimati, yaitu yang nampak pengaruhnya di akhir kata. Kama fi akhiri zaidin min nahwi ja'a zaidun wa ra'aitu zaidun wa marartu bi zaidin. Sebagaimana pada akhir zaidin ya, pada contoh di situ ada zaidun rofa, zaidun nasab, dan zaidin jar. Ini kelihatan perubahannya. Wa akhiri yadhabu, dan akhir yadhabu min nahwi pada contoh zaidun yadhabu walan yadhaba walam yadhab. Yang pertama domah, kedua fathah, yang ketiga sukun. Au takdiran, atau perubahannya itu muqaddar. Wa huwa ma la yadharu asaruhu fil akhiri bal yunwa wa yuqaddar, yaitu yang tidak nampak pengaruhnya di akhir tapi diniatkan dan disiratkan ya. Kal harakatil muqaddarati fi akhiril fata, misalnya harakat muqaddarah pada akhir al-fata, ini isi maksur ya. Isi maksur itu muqaddar semua. Minahwi pada contoh ja'al fata, waraitul fata, wa marartu bil fata. Nah, ini semuanya bacanya sama ya, al-fata, tapi dia dimuqaddarkan. Yang pertama domah yang muqaddar, yang kedua fata, yang ketiga kasroh. Wa akhir yardo min nahwi zaidun yardo walan yardo. Nah, ini fiil yang terakhirnya alif ya. Dia dimuqaddarkan domah sama fathah. Nah, kalau sukun nggak ada ya, karena dia dihapus yaknya. Kalau ketika majzum yaknya dihapus. Wasukunil muqaddar, dan sukun yang muqaddar binawi pada contoh lam yakunil ladzina kafaru. Nah, di situ yakun ya, asalnya kan yakun, kemudian karena ketemu sukun dia dikasrohkan. Faina alamatal jazmi fi yakuni, maka karena tanda jazm pada yakuni sukunun muqaddar, sukun muqaddar fi nunil maksura, pada nun yang dikasrohkan. Lil tiqai sakinain, karena bertemunya dua sukun. Nanti bisa juga yang mudhoaf ya. Mudhoaf itu majzum bisa dengan sukun muqaddar, misalnya syadda jadi lam yasudda ya. Yasuddu lam yasudda. Yasudda berarti majzum dengan sukun muqaddar. Walaupun nanti bisa juga dibaca yasdud ya, lam yasdud. Fakaraja bitagir jumlah akhir kalimi halan wahidan, maka tidak termasuk perubahan adalah tidak termasuk i'rab, karena kriteria dia itu harus berubah. Tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Fenau yusama binaan, maka dia dinamakan bina, yaitu lawan dari i'rab adalah bina. Wabitagir awakhiri goiruhu, dan perubahan akhirnya adalah yang selainnya, yaitu yang berubah bukan
terakhirnya. Katagir awaili awil wasati litaksir. Misalnya yang awal atau yang tengah berubah karena dia dijadikan jamak taksir. Karijalin misalnya rijalin, fi jam'i rajulin untuk jamak rajul. Rajul berubah jadi rijalin, tapi dia yang berubah pertama dan tengahnya ya. Maka ini bukan i'rab. Aw ditasgir atau ditasgir, ka fulaisin fi tasgiri falsin. Contohnya fulaisin tasgir bagi falsin. Wa biikhtilafil awamili, dan tidak termasuk i'rab dengan kriteria harus berbeda amil yang masuk kepadanya. Tagyiruhu bi ghairi dzalik, itu salah ya berarti. Tagyiruhu harusnya. Tagyiruhu bi ghairi dzalik, perubahan karena bukan amil ya. Kaharakatin nakli ka qiraati warsh. Misalnya harokat nakal, yaitu memindahkan harokat sebelahnya kepadanya. Misalnya qiraahnya warsh, qad aflahal mu'minun. Ya, asalnya qad aflaha ya. Kemudian harokat hamzahnya dipindah ke dal, ke sebelahnya. Kemudian hamzahnya jadi wasal. Nah, di sini juga mukminunnya jadi wawu ya. Kalau di qiraah Warsh itu wawunya jadi wawu. Hamzahnya jadi wawu. Yang al-mu'minun jadi al-mu'minun. Bi fathi dal linakli harakatil hamzati ilaiha, dengan memfathahkan dal pada qad itu ada dal difathahkan karena harokat hamzah dipindahkan kepadanya. Fainahu la yusama iroban di anahu lam yansha an amilin. Maka dia tidak dinamakan irob karena tidak muncul perubahannya itu oleh amil. Sumalah hadul madkuril irobi yufidu anal iroba maknawiyun. Nah, ini ada dua pendapat tentang definisi irob ya. Kalau kemudian definisi yang disebutkan di sini bagi irob memberikan kesimpulan bahasanya i'rab itu maknawi. Nanti yang satunya lagi lafzi ya. Wa waladhi alaihi kasirun, dan ini yang dipegang oleh banyak ahli nahwu. Jadi ya perubahan, bukan harokatnya itu sendiri, tapi perubahannya yang menjadi i'rab. Wa uziya li dhahiri kalami Sibawayhi, dan dinisbatkan kepada lahiriah ucapan Sibawayh. Wakhtarahu Abu Hayyan, dan dipilih oleh Abu Hayyan. Wa alaihi wa takunu harakatu alamatin lil i'rabi la nafsahu. Dengan demikian maka harokat itu adalah tanda i'rab, bukan i'rab itu sendiri. Wa madhabul jumhur anal i'raba lafdhiyun wa nusiba ilal muhaqqiqin. Sedangkan mayoritas ahli nahwu mengatakan i'rab itu lafzi, bukan maknawi, dan disebabkan kepada para muhakkik. Kalau al-Muradi mengatakan wa huwa aqrabu ila shawab, dan ini lebih dekat kepada kebenaran. Liqaulil muhakkikin anwa'uhu raf'un wa nasbun wa jarrun wa jazmun. Berdasarkan perkataan para muhakkik, jenis i'rab adalah rafa, nasab, jar, dan jazm. Walaihi fayuqalu fi hadihi, maka dengan demikian definisi i'rab menurut mayoritas ahli nahwu adalah al-i'rabu asarun zahirun aw muqaddarun yajlibul amilu fi akhiril kalimati. I'rab adalah pengaruh yang nampak atau muqaddar yang ditimbulkan oleh amil di akhir kata, yaitu perubahannya di akhir kata ya, bukan amilnya yang di akhir kata. Sebagaimana di Qatunada, berarti Ibnu Hisam juga ikut pendapat yang kedua ini ya. Kalau dibaca Qatunada itu semakna seperti ini definisi i'rab. Jadi nanti kalau meng-i'rab itu juga beda. Kalau pakai jumhur tidak ada kata-kata wa alamatu raf'ihi, tapi langsung ya. Kalau dia pakai wa alamatu raf'ihi berarti pakai pendapatnya yang pertama tadi. Dan nanti harusnya tidak ada tanda-tanda i'rab gitu ya.
Dan sebenarnya lebih gampang yang pertama karena nanti ada pembahasan tanda i'rab. Waqsamu arba'atun, kemudian matannya pembagiannya ada 4, pembagian i'rab. Rafun wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dzalika rafu wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Untuk isim rafa, nasab dan khafd tidak ada yang jazm. Walil afali min dzalika rafu wa nasbu wal jazmu wa la khafdu fiha. Untuk yang fi'il rafa, nasab, jazm tidak ada yang khafd. Wal bina'u luzumu akhir kalimati harokatan. Bina adalah tetapnya akhir kata dalam satu harokat. Nahu contohnya haula'i, au sukunan atau sukun. Jadi harokat dan sukun itu dua hal yang berbeda ya. Nahu man wa kam, contohnya man dan kam. Wan wa warbatun, jenisnya ada 4, domun, fathun, domun wa fathun wa kasrun wa sukun. Kemudian caranya wa aksamuhu ay al-irob, jenisnya yaitu jenis irob, ay anwa'uhu, yaitu jenisnya. Aksam di sini diartikan anwa'uhu ya. Arba'atun la zaida 'alaiha ijma'an. Ada 4, tidak lebih secara kesepakatan. Rofun bi harokatin au harfin, yang pertama rofa, tandanya nanti ada yang harokat, ada yang huruf, misalnya wawu sama alif ya. Waqaddamahu li anal kalama la yustagna anhu, dikedepankan karena kalimat itu tidak ada yang tidak butuh kepadanya. Semua kalimat pasti ada yang rofaknya ya. Kalau nasab, jar sama jazm itu bisa jadi ada atau tidak. Warna sembun yang kedua nasab biar katin au harfin au hasfin. Ini tanda yang paling banyak ya. Nasab itu bisa dengan harokat, dengan huruf misalnya ya, atau menghapus, misalnya menghapus huruf nun. Wa khafdun bi harakatin aw harfin, khafad dengan harokat dan huruf. Wa jazmun bi sukunin aw hasfin, jazm dengan sukun atau menghapus ya, menghapus huruf ilat atau menghapus nun ya. Falil asma'i asalimati min musabatil harfi, maka untuk isim yang selamat dari penyerupaan huruf, min dzalika ay min tilkal arba'ati, dari 4 i'rab tadi, arafu lafdon atau takdiron. Rofa baik itu secara lafaz atau takdir, ini sudah kita bahas definisinya, lafdon atau takdiron. Wa nasbu kadalik, nasab demikian juga. Wal khafdu kadalik, khafd demikian juga. Wala jazma fiha ay fil asma, dan tidak ada jazm fil asma pada isim. Walil afali al mudhari'atil kholiyati mimma yujibu bina'aha, dan untuk fi'il mudhari ya, khusus fi'il mudhari yang kosong dari faktor mewajibkan binaknya, yaitu nun taukid sama nun niswah, nun taukid yang bertemu langsung ya. Arrofu lafdan ka yadhabu, rofa secara lafaz misalnya yadhabu, atau takdiran atau muqaddar ka yardo. Contohnya yardo ini disebutkan contohnya di sini ya. Yang isim tadi malah enggak. Wa nasbu lafdan nahu lan yadhaba, atau takdiran nahu lan yardo. Nasab secara lafaz misalnya lan yadhaba, atau muqaddar ya. Contohnya lan yardo. Wal jazmu lafdan, jazm secara lafaz. Nahu lam yadhab, atau takdiran atau secara takdir. Nahu lam yakunil ladzina kafaru. Ini yang tadi ya. Wala khafda fiha, dan tidak ada khafd fiha, ay fil afal, pada fi'il. Fi'il tidak ada yang khafd atau jar. Wa inna maktusal khafdu bil ismi wal jazmu bil fi'li qasdan lit ta'aduli. Dikhususkan khafd untuk isim dan jazm untuk fi'il semata-mata untuk tujuan keseimbangan ya. Final jarra sakilun yujbiru khifatal ismi, karena jar itu berat menimpa ringannya isim. Wal jazma khafifun yujbiru siqalal fi'li, dan jazm ringan menimpa beratnya fi'il. Ya maksudnya supaya seimbang, yang berat dengan yang ringan dengan yang berat. Jazm itu ringan karena sukun itu kan lebih ringan daripada jar itu kasroh. Maka
yang ringan dengan yang berat, yaitu sukun dengan fiil. Fiil itu lebih berat daripada isim. Supaya seimbang, maka dipasangkan yang berat dengan yang ringan dengan yang berat. Wal bina'u huwa lugatan, secara bahasa itu salah ya, harusnya lugatan. Wa dawi syai'in ala sifatin yuradu biha subut. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, tujuannya untuk kekokohan atau terus menerus ya. Wastilahan tidul i'rab, secara istilah lawan dari i'rab. Wa kama qala musanifu, dan ini sebagaimana dikatakan oleh penulis, luzumu akhiril kalimati halan wahidan harokatan nahu haula'i, tetapnya akhir kata dalam satu keadaan baik itu harokatnya, nahu nyatanya haula'i, harokatnya kasroh ya, selalu kasroh. Fa'ina akhirahu maksurun fi jamil ahwalihi, karena akhirnya dikasrohkan pada semua keadaannya, tidak pernah jadi dhammah atau fathah. Sukunan atau yang tetap itu sukunnya. Nahu nyatanya man wa kam, man dan kam selalu sukun ya, kecuali nanti ketemu sukun dia di kasroh, tapi itu bukan karena i'rab ya, karena ketemunya dua sukun. Fainana nuna fil awali wal mimma fisani sakinatun fil ahwali kuliha, karena nun pada yang pertama dan mim pada yang kedua selalu sukun pada semua keadaannya, baik itu rofa, nasab dan jar ya. Wa ta'rif lil bina munasibun lil qawli bi anal bina'a ma'nawiyun. Definisi ini sesuai dengan pendapat bahasanya bina itu maknawi. Wa wal munasibu lima qalau Ibnu Malikin wa ghairuhu, sedangkan yang sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibnu Malik dan selain beliau, yaitu yang jumhur ulama, min annal bina al-lafdiyun, yang mengatakan bina itu lafzi, fa huwa an yuqala fi ta'rifihi al bina'u asharun zahirun aw muqaddarun lazimun li akhir kalimati bi kulli halin. Bina itu adalah pengaruh yang nampak atau muqaddar yang terus menerus di akhir kata pada semua keadaan. Jadi malah lebih susah ya definisinya, lebih gampang yang pendapat pertama ya. Wa anwa'uhu ay al-bina, dan jenisnya yaitu jenis bina. Wa yu'abbaru anha wa an anwa'il i'rabi aidan bil alqab. Bisa juga diungkapkan ya, dan anwa i'rab itu juga bisa diungkapkan dengan alqab, laqab ya, maksudnya nama ya, jadi bukan jenis tapi nama i'rab. Qala ba'dul muhaqqiqin wa ta'biru bil anwa aula minat ta'bir bil alqab. Sebagian muhakkik mengatakan mengungkapkan dengan anwa, jenis ya, lebih utama daripada dengan alqab. Wal muradu biha al asma, alqab itu maksudnya nama. Diana hakol alqab an yutlaqu kulun minha ala ma yutlaqu alaihi al-akhar, karena alqab itu seharusnya masing-masingnya bisa diberikan kepada nama yang lain ya. Kan yuqala arafu nasbun wa dhamu fatun. Jadi kalau alqab dia konsekuensinya bisa dikatakan rofa itu nasab, dhammah itu fathah. Wa hadza mumtani, dan ini tidak boleh ya. Kalau seperti ini kan jelas salah dia. Liana fihi itlaqasy ala mubayyinihi wa huwa batil, karena di dalamnya ada memberi nama sesuatu dengan lawannya yang berbeda dengannya ya. Dan ini batil. Maka di sini tidak tepat kalau pakai istilah alqab. Jadi tetap yang benar pakai jenis ya, anwa atau nau. Arbaatun la khomisalaha domun kaisu wa qablu wa ba'du. Bina ada 4, tidak ada yang kelima. Pertama domah ya, atau domun. Misalnya haisu, qablu dan ba'du. Fathun ka'ayna wa koma, fathah contohnya ayna dan koma. Kasrun ka'amsi, contohnya amsi. Wa sukunun kaman wa kam wa yusama waqfan. Sukun misalnya man dan kam, dan dinamakan juga waqaf.
Jadi kalau ulama dulu itu sebagiannya mengatakan wakof gitu ya. Nah ini nanti sebagian ulama ada yang mengatakannya, misalnya di Alfiyah itu ada disebutkan domah ya pakai tak marbutoh, domah fathah gitu ya. Cuman lebih seringnya ya domun. Kalau mu'rob dia domah fathah kasroh, tapi kalau mabni domun fathun kasrun. Fadil anwa'ul arba'atu mukhtasatun bil mabniyat. Maka keempat jenis ini khusus untuk isim kata-kata yang mabni. Kama nan wal i'rab asabikata mukhtasatun bil mu'robat. Sebagaimana jenis-jenis i'rab yang telah lewat khusus untuk kata-kata yang mu'rob. Wa hadza madhabul basriyin. Dan ini pendapatnya basriyin. Wa mal kufiyun fa yujawizuna kullan minhuma likulin minal ma'nayain. Sedangkan alina Kufah membolehkan masing-masing dari keduanya bagi masing-masing kedua makna. Fala qaulil basriyin la taqulu fi nawi haitsu marfu bal taqulu ma'binin ala dhammi kama sayati. Maka menurut Ali Nawu Basroh tidak boleh engkau mengatakan pada contoh haitsu marfu, tapi harusnya engkau mengatakan mabniun ala dhammi. Nah ini cara i'rabnya ya, beda. Kalau alina Kufah membolehkan haitsu marfu, tapi kalau alina Basroh mengatakan haitsu harusnya mabniun ala dhammi, sebagaimana yang akan datang. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.